kita harapannya bisa menjadi Green Water Navy dulu sebelum menjadi Blue Water Navy. Ya, dengan adanya kapal induk kita mungkin bisa menjadi Blue Water Navy, tapi bukan untuk invasi. Oke, dua kabar mantap. Kali ini lagi datang dari markas besar TNI Angkatan Laut, bos, di mana Kasal Laksamana Muhammad Ali baru-baru ini akhirnya buka suara nih soal rencana besar Indonesia mengadakan kapal induk, di mana beliau pun mengatakan bahwa intinya pengadaan kapal induk itu bukan untuk invasi atau untuk menyerang negara lain, bos. Bukan juga untuk unjuk gigi militer. Nah, bagaimanakah maksudnya itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian Kasal juga buka suara soal kapal perang hybrid pertama barunya, yaitu KRI Belati 622, yang ternyata punya kemampuan canggih nih, bos, yaitu pendeteksian dan penembakan drone alias UAV. Nah, apa sajakah itu senjata dan spesifikasinya menurut Kasal Muhammad Ali? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama terkait kapal induk bukan untuk invasi. Nah, jadi baru-baru ini Kasal Muhammad Ali telah mengatakan bahwa dengan adanya kapal induk, kita mungkin bisa menjadi Blue Water Navy. Tapi bukan untuk invasi, bos, ujar Kasal Muhammad Ali kepada awak media di Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2025 kemarin. Nah, beliau pun menjelaskan bahwa kapal induk justru akan difokuskan untuk kegiatan diplomasi dan misi kemanusiaan. Kapal induk itu sangat bermanfaat untuk kunjungan persahabatan, operasi militer selain perang, dan bantuan kemanusiaan, katanya. Kemudian, beliau juga menambahkan bahwa pembangunan kekuatan laut nasional saat ini merupakan kombinasi antara modernisasi dan penambahan kapal-kapal perang baru. Ia tegaskan bahwa laut kita luas, pantai kita terpanjang kedua di dunia, jadi akan sulit kalau tidak ditopang oleh banyak kapal patroli dan integrasi dengan unsur maritim lainnya. Nah, lanjut, menurutnya TNI Angkatan Laut saat ini tengah berproses menuju Green Water Navy, bos. Apakah itu? Nanti admin jelaskan. Namun ia menegaskan bahwa arah pembangunan ini tetap berorientasi damai. Beliau katakan, kita sudah buktikan saat membantu negara-negara Pasifik Selatan, juga sampai ke Mesir untuk Gaza. Tujuan kita lebih banyak damai, bukan invasi, ujar Kasal Muhammad Ali, bos. Nah, kemudian diketahui juga bahwa saat ini rencana akuisisi kapal induk legendaris ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia katanya masih menunggu hasil kajian lengkap dari Kemhan dan TNI Angkatan Laut, terutama soal efisiensi dan manfaat jangka panjangnya. Namun ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bos, bahwa satu hal yang pasti, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia kini bukan sekedar keras dan menakutkan, tapi juga untuk menjadi kuat, berwibawa, dan dapat membawa damai bagi dunia. Dan sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Bang, memang apanya? Bang, memang apa bedanya Blue Water Navy, Green Water Navy, dan Brown Water Navy? Dan Indonesia TNI Angkatan Laut sekarang yang mana nih, Bang? Oke, jadi kalau bicara soal kekuatan laut, maka dunia mengenal 3 tingkatan besar, bos, yaitu mulai dari Brown Water Navy, Green Water Navy, dan Blue Water Navy. Dan masing-masing punya level kemampuan dan jangkauan yang sangat berbeda. Yang pertama, Brown Water Navy. Ini adalah kekuatan laut yang fokus beroperasi di sekitar sungai, pelabuhan, dan pesisir dekat daratan. Tugasnya adalah menjaga perairan dalam negeri, melindungi pelabuhan, dan menumpas ancaman kecil yang datang dari laut. Jadi singkatnya, ini adalah kekuatan pertahanan pertama dekat rumah, bos, di halaman-halaman rumah bahaya, kan? Kemudian naik satu tingkat, kita masuk ke Green Water Navy. Nah, inilah tahap yang sedang digapai oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Green Water Navy berarti Angkatan Lautnya mampu beroperasi lebih jauh. Bukan cuma di sekitar pantai, tapi juga di seluruh kawasan regional dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal perangnya sudah mampu berlayar berhari-hari di lautan luas, mengawal jalur logistik, hingga ikut latihan gabungan lintas negara. Jadi ini lebih luas, bos, di luar perairan dalam negeri, mengarah ke ZEE, bahkan sedikit di sekitar komplek ASEAN. Dan kemudian puncaknya adalah Blue Water Navy. Ini adalah level tertinggi dari kekuatan maritim dunia, bos.
Angkatan laut di kelas ini bisa beroperasi di mana saja di muka bumi ini, dari Samudra Hindia sampai ke Atlantik. Mereka punya kapal induk, kapal logistik besar, dan sistem pendukung yang memungkinkan bertahan di laut berbulan-bulan tanpa kembali ke pelabuhan asal. Nah, kalau untuk kita Indonesia dengan komposisi jenis kekuatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini dapat dikatakan sudah memenuhi persyaratan sebagai komposisi jenis kekuatan Angkatan Laut Hijau, bos, alias Green Water Navy. Namun ya, mungkin belum sempurna, tapi sedang menuju penyempurnaan dengan penambahan banyak-banyak kapal perang baru. Karena untuk Green Water Navy itu dari aspek kualitas dan kuantitasnya disyaratkan harus kuat dan disegani di perairannya sendiri, bos, serta mampu menangkal dan menghancurkan setiap agresi terhadap NKRI. Nah, kalau kita kan belum terlalu ya kan, kapal selam kita aja masih 3 biji doang, bos, untuk laut seluas Indonesia. Tapi kalau semua yang direncanakan datang, kekuatan optimum terpenuhi, maka jelas Green Water Navy ini benar-benar bisa terwujud secara sempurna di Indonesia. Oke, lanjut jadi kabar kedua. Baru ini Kasal buka suara, bos, soal kapal perang hybrid pertamanya, yaitu KRI Belati 622, kapal cepat rudal buatan anak bangsa dari PT Tesco Indo Maritim dan harganya tembus lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi yang bikin menarik bukan cuma itu, bos. Dikutip dari Antara News, dikatakan bahwa kapal ini ternyata sudah dilengkapi dengan sistem tempur modern yang sanggup mendeteksi, mengunci, bahkan menembak jatuh drone dan pesawat. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut, bilang langsung di hadapan media bahwa KRI Belati ini punya sistem senjata yang terintegrasi penuh dengan radar-radar canggih, bos. Jadi semua sensor dan senjatanya bisa kerja bareng otomatis dan cepat banget dalam menghadapi ancaman. Bukan cuma musuh di laut tapi juga di udara, dari drone pengintai sampai pesawat yang coba-coba masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Kemudian lebih gahar lagi, radar yang dipasang di kapal ini juga buatan perusahaan asal Turki, bos. Teknologinya disebut bisa memetakan situasi sekitar dalam bentuk 3 dimensi. Mulai dari permukaan laut, objek udara, sampai mendeteksi kedalaman bawah laut. Artinya kapal ini bisa tahu persis apa yang ada di sekelilingnya bahkan sebelum musuh sadar kalau mereka sedang dipantau. Kemudian kombinasi persenjataannya pun cukup menggigit. Jadi ada rudal anti kapal Roketsan Atmaka buatan Turki, lalu di bagian depan terpasang meriam otomatis Leonardo Marlin 40 RC kaliber 40 mm yang punya mode super rapid fire. Meriam ini bisa menembakkan peluru secara beruntun dengan kecepatan luar biasa, bos, dan cocok buat menumbangkan drone, pesawat atau kapal kecil yang coba mendekat. Dan buat jarak dekat, dia siapin lagi meriam kaliber 20 mm yang bisa langsung bereaksi kalau ada ancaman mendadak. Nah, kemudian kapal ini pun pakai sistem mesin hybrid, gabungan antara propeller dan water jet propulsion, sehingga kapal ini bisa melaju kencang tapi tetap hemat bahan bakar, bos. Jadi irit seperti motor bebek kalian. Kecepatan maksimumnya bisa tembus 30 knot atau sekitar 55 km per jam atau sekitar 55 km per jam. Dan dengan tenaga sebesar itu, kapal ini pun tetap bisa bermanuver lincah di laut bahkan di perairan yang sempit sekalipun. Kapal sepanjang 60 meter ini pun mampu menampung sampai 62 awak dan semua sistemnya sudah dikendalikan lewat sistem digital modern. Kapal ini nantinya bakal ditempatkan di wilayah Komando Armada 3, yaitu di Sorong, Papua Barat Daya, wilayah timur Indonesia. Posisi ini strategis banget, bos, karena langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik dan jalur perdagangan internasional. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.